Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali pada pembelajaran ekonomi. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi pembuatan laporan keuangan dari persamaan dasar akuntansi. Nah, jadi kan kemarin kita sudah membuat nih pencatatan persamaan dasar akuntansi atas transaksi-transaksi yang terjadi pada perusahaan kita, ya kan? Nah, di sini Ustazah contohkan ada sebuah laporan pencatatan persamaan dasar akuntansi yang mana di sini ada kas dengan saldo akhir 84.750, piutang 3.800, perlengkapan 11.000, sewa dibayar di muka 60.000, peralatan 47.000, utang usaha 30.000, utang bank 50.000, dan modal 126.550. Nah, hari ini kita akan belajar membuat laporan keuangan dari persamaan dasar akuntansi yang kita sudah lakukan pencatatan. Yang pertama, laporan yang harus kalian buat yaitu laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi itu apa, Ustazah? Laporan yang menggambarkan berapa pendapatan kita dan beban yang kita keluarkan selama 1 bulan atau 1 tahun. Pokoknya pada periode yang berjalan. Di sini, nah, ini untuk periode 31 Januari 2020. Nah, berarti kan dia dalam 1 bulan aja nih. Dari awal bulan sampai akhir bulan itu dihitung. Kan kita sudah melakukan pencatatan bersama dasar akuntansi kan? Berapa pendapatannya dan berapa bebannya. Nah, dari pendapatan yang kita lihat, terus ada beban, nanti dikurangkan. Nah, nanti ada lebihnya kah? Atau ternyata hasilnya minus? Nah, nanti jika pendapatan dikurangkan dengan beban, masih ada sisanya, maka berarti perusahaan tersebut laba. Tapi ketika pendapatannya setelah dikurangkan beban, malah hasilnya minus, maka berarti perusahaan kita mengalami kerugian. Nah, di sini dicontohkan pendapatan jasa itu ada 3 kali selama dalam 1 bulan. Ada 6 juta, 5 juta, dan 8.800.000. Kita tambahkan. Nah, 6 juta tambah 5 juta tambah 8.800.000 itu adalah 19.800.000. Nah, sedangkan beban usahanya ada beban listrik dan telepon, beban gaji, jumlah beban. Nah, jadi ada 2 bebannya aja, ada beban listrik dan telepon dan beban gaji. Yang pertama, beban listrik dan teleponnya 750.000, beban gajinya 11.500.000. Kita tambahkan. Hasilnya 12.250.000. Nah, jumlah pendapatan kita kurangkan dengan jumlah beban, maka hasilnya di sini 7.550.000. Ustazah, saya bingung di mana Ustazah dapat 6 juta, 5 juta, 8.800.000, 750.000, 11.500.000, itu dapat dari mana, Ustazah? Oke, kita lihat pencatatan persamaan dasar akuntansi yang telah kita buat. Nah, di sini kita lihat di bagian keterangan
ada keterangan pendapatan usaha, ya kada? Nah, 6 di tanggal 5 ada 6 juta, terus di tanggal 8 ada 5 juta, dan di tanggal 11 8 juta 800. Nah, terus yang tadi ada beban listrik, air dan telepon, terus ada beban gaji. Itu dapat di mana juga, Ustaz? Kita lihat kolom bagian keterangan. Ada beban listrik pada tanggal 9 750 dan beban gaji pada tanggal 10 adalah 11.500. Nah, sudah kan? Nah, karena dalam persamaan akuntansi ini dalam ribuan rupiah, maka tadi ketika kita bikin laporan keuangannya, kita kembalikan ke asal dalam jutaan rupiah. Oke, sampai di sini semoga bisa dimengerti. Nah, tadi kita sudah membuat laporan laba ruginya. Yang kedua, kita akan membuat laporan perubahan modal. Nah, laporan perubahan modal ini laporan yang menggambarkan perubahan dari modal kita saat awal kita memulai usaha dan setelah misalkan 1 bulan berjalan. Ada nggak penambahan modal? Atau malah misalkan berkurang modal kita, ya? Nah, yang pertama dulu kita tentukan modal awal 120 juta. Terus laba bersih. Nah, laba bersih tadi di mana dapatnya? Dari perhitungan laporan laba rugi yang sebelumnya, ya kan? Nah, terus prepay 1 juta. Kita lihat, kita cek benar atau tidak modal tanggal 1 Januari 2020 itu 120 juta. Kita lihat ya, di tanggal 1. Nah, benar. Di tanggal 1 ada modal itu sebesar 120.000, ya kan? Nah, kalau kita tulis dalam bentuk jutaan berarti 120 juta. Terus tadi di bawahnya ada laba bersih. Nah, laba bersihnya 7.550.000. Terus ada lagi tadi prepay. Nah, prepay kita lihat bagian keterangannya. Yang keterangannya prepay ada di tanggal 12 sebesar 1.000 atau 1 juta. Berarti benar ya, sudah ya. Nah, kalau sudah datanya sudah benar, laba bersih kita kurangkan sama prepay, berapa hasilnya? 6.550.000. Nah, terus modal awal kita, terus kita tambahkan sama tambahan modal yang ada, karena tadi perusahaan kita mengalami laba 6.550.000. Terus hasil akhirnya modal di akhir Januari itu ada 126.550.000. Nah, jadi terlihat kan perubahannya. Ternyata nih dalam 1 bulan kita mengelola usaha kita mendapatkan penambahan modal sebesar 6.550.000. Oke. Yang terakhir ada laporan neraca. Nah, laporan neraca ini laporan yang menggambarkan kondisi berapa total harta kita, berapa total utang kita, dan berapa total modal kita, ya. Nah, harta di sini kita bedakan antara harta lancar dan harta tetap. Nah, kalau harta lancar itu berarti hartanya dalam mengkonversikan ke uang tunai itu lebih mudah. Tapi kalau harta tetap itu untuk pengkonversiannya ke uang tunai itu agak lebih lama. Misalkan kita punya peralatan kita mau jual, kita harus mencari orang yang benar-benar mau peralatan kita dulu, ya kan?
Nah, baru bisa terjual dan bisa menghasilkan uang tunai. Oke. Nah, di sini untuk harta lancar ada kas, piutang usaha, perlengkapan, dan sewa dibayar di muka. Sedangkan untuk harta tetapnya di sini cuma ada peralatan. Oke, kita cek dulu angkanya. Benar nggak yang tertulis di sini ya? Nah, kalau di sini laporan neracanya ditulis dalam bentuk ribuan rupiah. Kalau laporan laba rugi sama laporan perubahan modal tadi kan kita tulis dalam bentuk jutaan rupiah. Terserah kita ada aja sih gimana kita mudah untuk membuat laporannya. Mau dalam ribuan rupiah boleh, mau dalam jutaan rupiah juga boleh. Nah, tapi syaratnya harus ada keterangan ya, dalam jutaan rupiah atau dalam ribuan rupiah. Oke. Nah, kita lihat, kita cek kasnya 84.750, piutang usahanya 3.800.000, perlengkapannya 11.000, terus sewa dibayar mukanya 60.000 dan peralatannya 47.000. Kita cek ke bagian depan ya, benar nggak? Nah, kita lihat saldo kas ada yang terakhir itu ada 84.750, saldo piutang 3.800, saldo dari perlengkapan 11.000, sewa dibayar di muka 60.000 dan peralatan 47.000. Insyaallah sudah cocok ya. Nah, kita lihat lagi di bagian utang. Nah, utang dan modalnya di sini ada utang lancar dan utang jangka panjang. Nah, kalau utang lancar itu berarti utangnya itu bisa dilunasi kurang dari 1 tahun. Nah, tapi kalau utang jangka panjang itu utangnya masa pelunasannya lebih dari 1 tahun. Nah, kalau utang lancar di sini dikategorikannya sebagai utang usaha. Terus kalau utang jangka panjang itu utang bank. Nah, oke, kita cek untuk utang usahanya berapa, utang banknya berapa, cocok nggak? Nah, utang lancar itu utang usaha 30.000, utang bank saldo akhirnya 50.000. Nah, berarti sudah cocok. Terus ustazah, untuk modal yang ditulis pada laporan neraca itu modal awal atau modal akhir? Kira-kira yang mana? Modal akhir. Karena apa? Karena tadi sudah kita lakukan perhitungan. Ternyata modal kita ini mengalami pertambahan. Nah, jadi kita tulis di sini nih, modal pemiliknya itu sebesar modal akhir dari laporan yang baru saja kita bikin pada laporan perubahan modal. Nah, setelah kita hitung jumlah hartanya 206.550 dan jumlah utang dan modalnya 206.550. Kita lihat jumlah hartanya sama jumlah utang dan modalnya sama nggak? Sama. 206.550. Berarti laporan yang kita sudah buat itu sudah betul. Nah, gimana? Bisa dipahami? Semoga apa yang Ustazah sampaikan itu bisa bermanfaat untuk kalian nanti. Jika nanti ada yang mau ditanyakan, maka silahkan tanyakan ke Ustazah. Jangan malu ya. Sama satu lagi pesan Ustazah, ketika membuat laporan keuangan itu jangan lupa di bagian atasnya itu kalian tuliskan dulu nama perusahaan kalian. Di baris keduanya kalian tuliskan jenis form yang kalian buat. Di bawahnya lagi, di baris yang ketiga itu dituliskan bulannya.
Jadi yang pertama nih, nama perusahaan kita apa? Nama perusahaan kita misalkan uh, uh, apa ya, salon maju terus misalkan. Nah, laporan yang ingin kita buat apa di baris kedua? Misalnya laporan neraca. Nah, di baris ketiga lagi, lalu kita tuliskan periodenya. Bulan apa nih yang kita buat laporannya? Misalnya bulan Januari. Berarti kita letakkan aja tanggalnya, tanggal akhir bulan 31 Januari 2020 misalkan. Nah, dan di baris keempatnya harus kita cantumkan keterangan jika kita nih menghitungnya dalam ribuan, penulisannya dalam ribuan, maka kasih keterangan dalam ribuan rupiah. Tapi jika kita menulis dengan kondisi sebenarnya, tidak kita jadikan ribuan nih, maka tuliskan nanti dalam rupiah. Oke? Nah, sudah sekian dari Ustazah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.